Ini Rabu 14 Juli penumpang Transjakarta wajib membawa surat tanda registrasi pekerja atau STRP. Iya, sementara itu lihat di Kalimalang, Jakarta Timur, ratusan kendaraan dari Bekasi menuju arah Jakarta diminta untuk putar balik karena tidak memiliki STRP. Kewajiban memiliki STRP ini pun direspon beragam oleh warga. Mulai Senin kemarin, pengendara yang melintas di pos penyekatan TL Lampiri perbatasan wilayah DKI Jakarta dengan Kota Bekasi di Jalan Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur diwajibkan untuk menunjukkan surat tanda registrasi pekerja atau STRP dari Pemprov DKI atau surat penugasan dari perusahaan. Pengendara selain tenaga kesehatan, pekerja sektor esensial dan kritikal yang hendak melintas tanpa membawa STRP diminta langsung memutar arah. Aturan baru ini banyak dikeluhkan oleh warga, terutama mereka yang bekerja di sektor informal karena tidak memiliki kemudahan akses untuk mendapatkan perizinan. Tak punya STRP namun harus tetap bekerja ke Jakarta, mereka pun mengaku kesulitan mencari jalan alternatif saat diminta putar balik di perbatasan. Betul menyulitin juga Pak, kalau yang nggak tahu jalan gitu, potong jalan dari Jakarta ke Bekasi tadi saya muter-muter tuh. Apa masuk ke jalan sini nih Kalimalang disuruh putar balik lagi lewat arah mana itu saya belum tahu. Akhirnya saya ikutin orang-orang yang lagi pada mau ke Bekasi ya, saya ikutin. Nggak tahu. Ini sih denger juga, cuman kita nggak bikinnya di mana kan kita nggak tahu. Soalnya kita kantor kita juga bukan kantor inian kan, cuman istilahnya kerja bukan kantor gede lah gitu Bang. Hingga Selasa siang, personel gabungan TNI Polri dan Satpol PP di pos TL Lampiri sudah memutar balik 144 kendaraan dari Bekasi menuju Jakarta yang tidak membawa dokumen perizinan. Penyekatan dengan wajib STRP ini akan dilakukan hingga masa PPKM Darurat Jawa Bali berakhir Selasa 20 Juli 2021. Mulai hari ini Rabu 14 Juli, PT Transportasi Jakarta juga resmi mewajibkan seluruh penumpangnya membawa STRP. Petugas halte dibantu oleh tim Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan diterjunkan memeriksa surat-surat setiap penumpang. Tanpa STRP, penumpang dilarang menaiki bus Transjakarta dan diminta menggunakan moda transportasi lainnya. Kebijakan ini pun ditanggapi beragam oleh para calon penumpang. Kemarin orang admin saya tuh nyoba-nyoba bikin yang dari web yang STRP itu, cuman nggak bisa mungkin karena semua orang berusaha untuk masuk ya, jadi nggak bisa, jadi saya masih pakai surat tugas. Kalau menurut gua mendingan surat jalan dari perusahaan juga cukup lah ya sebenarnya ya. Cuman kalau emang pemerintah yang mewajibkan ya kita harus ngikutin juga sih sebenarnya. Terus kalau dibilang besok harus kan ini kan HRD punya kebijakan, wewenang kan kolektif tuh, jadi agak sedikit lama. Tapi tadi dia bilang yang penting sudah ada terdaftar, sudah ngajuin itu nggak apa-apa sih. Selama 11 hari penerapan PPKM darurat berjalan, PT Transjakarta mencatat jumlah penumpang turun hingga 50%. Selama pandemi kita kurang lebih sekitar 400.000 pelanggan per hari. Nah ini selama PPKM darurat kemarin berkisar 200 ribuan gitu angkanya gitu. Nah ini kita belum tahu apakah angka itu akan bergerak lagi pada masa penyesuaian STRP ini. Kita akan pantau terus. Pengetatan persyaratan penumpang yang berlaku hingga 20 Juli ini diharapkan bisa menekan mobilitas penumpang untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tim Liputan CNN Indonesia.